Oke, kita masih eh, membahas hazard identification ya, HAZID ya disingkat HAZID atau hazard identification. Intinya kita melakukan sebagai safety engineer atau proses engineer kita melakukan assessment atau review atau identifikasi pada proses kita, apakah proses kita ini safe atau tidak, apakah hazard levelnya tinggi atau rendah seperti itu ya. Jadi kita melakukan hazard identification. Nah, di bagian awal tadi kita fokus untuk membahas hazard survey dengan teknik Dow Fire and Explosion Index ya. Nah, sekarang kita akan membahas singkat tentang apa yang namanya hazard checklist ya. Apa hazard checklist? Hazard checklist ini ya basically it's just checklist. Ya. It's not just, bukan hanya ya. Ya, dia checklist. Dia sederhana sebagai checklist, tapi fungsinya itu banyak sekali sangat berguna untuk membantu mengingatkan kita bahwa proses kita ini sudah diinvestigasi atau belum, apakah dia, intinya kita diingatkan bahwa proses kita ini hazardous atau tidak. Nah, kita langsung saja melihat ya. Ini adalah sampel dari safety checklist. Jadi ada beberapa item seperti general layout, buildingnya kita bahas, process, hazard, piping. Sorry, it's not hazard ya, piping, equipment, kemudian venting, ventilasinya bagaimana, instrumennya seperti apa, safety equipment seperti apa, raw material seperti apa. Jadi it's quite comprehensive, ya, lumayan komprehensif, oke. Jadi sangat bagus kalau kita ini masuk, kita pakai untuk hazard identification. Nah di bagian yang kanan, oke sebentar ya. Di bagian yang kanan ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah complete. Ya, jadi yang kita review, item yang kita review ini sudah komplit lah. Entah dia sudah teridentifikasi, ya, udah jelas statusnya seperti apa. Yang berikutnya does not apply, ya, intinya dia tidak relevan. Yang terakhir further study required. Oke, dengan kita tahu checklist-checklistnya, kita bisa tahu mana daerah-daerah yang perlu diidentifikasi atau di studi lebih lanjut, mana yang sudah beres. Misalnya general layout. Oke, apa aja misalnya? Area properly drain. Oke, kalau dia sudah properly drain, berarti kita checklist dia. Ya. Dike sistemnya sudah bagus gitu ya. Eh, Lubang-lubang drainage-nya juga ada untuk supaya kalau ada tumpahan minyak atau ada ceceran air, di situ ada lubang drainage bisa langsung terbuang sehingga tidak ada genangan air. Oke? Atau kalau dia belum kita investigasi gitu ya, ya kita tandai dia di kolom yang terakhir. Sehingga nanti reviewer akan melihat bahwa area-area ini perlu diinvestigasi lebih lanjut. Jadi ini semacam ya mengidentifikasikan kepada kita bahwa masih ada hazard berbahaya di titik ini dan ini. Oke, misalnya building, apakah ada adequate ladder, stairway, dan escape ways? Oke, apakah tangga kita, ladder kita untuk naik dari lantai satu ke lantai berikutnya, apakah laddernya bagus? Apakah stairway-nya bagus? Ya, sudah ada pegangan yang kokoh. Apakah anak-anak tangganya itu sudah bagus? Tidak terlalu licin, tidak ada lubang-lubang, seperti apa? Kayak gitu ya. Apakah escape ways-nya itu lebar, jelas, arahnya jelas, sehingga ketika ada emergency orang bisa langsung lari ke escape ways? Kalau ternyata sudah, ya kita centang ya di sini. Fire door. Oke, apakah required? Kalau tidak, ya kita checklist unrelevant. Oke, jadi ini bisa membantu kita. Dengan membaca checklist, kita bisa tahu, oh ini sudah beres, ini udah aman, ini masih belum. Apakah proses sekarang?
special fume or dust hoods required. Oke. Jika tidak, ya kita checklist saja does not apply. Gitu ya. Artinya ya dia tidak relevan sehingga kita menganggap dia tidak dangerous ya. Apakah unstable ya proses poin 3 ya. Unstable material properly stored? Jika iya ya kita checklist dia. Ya, kita checklist dia di sini. So it's very simple. Tapi at the same time ini sangat membantu kita. Ya, kalau kita bekerja di area reaksi, ya kita pasti akan checklistnya akan sama terus gitu ya. Jadi kita bisa tahu mana bolongnya, di mana yang bagus, di mana yang masih perlu investigasi. Seperti itu. Kemudian piping misalnya. Piping satu, safety shower and eye bath required. Ya, misalnya kita menghandle chemical yang mudah evaporasi. Jadi kalau kita apa namanya uh, bertemu dengan material tersebut yang terekspos gitu ya, mata kita bisa pedih, ada eye bath-nya nggak? Ada titik untuk mencuci mata nggak di situ? Kalau ada, ya kita checklist. Ini biasanya ada di area unloading, loading unloading seperti butadiene, cyclohexane kasus kita sebelumnya. Kalau dia menguap, kena mata kita bisa perih. Di titik seperti itu kita harus segera mencari eye bath ya untuk mencuci mata. Ya, jadi ini ada di proses-proses yang menghandle uh, chemical atau komponen yang mudah menguap. Ya, karena itu bisa mengiritasi mata seperti itu. Apakah check valve provided sesuai dengan yang dibutuhkan? Ya, check valve untuk mencegah aliran balik. Kalau sudah ada tapi masih belum lengkap sepertinya, kita checklist di sini. Ini akan menjadi apa namanya ya, alarm buat manajemen, buat superintendent, buat supervisor, buat siapapun yang melihat safety checklist ini supaya dia tahu, oh, saya masih belum beres dengan proses ini. Proses ini masih perlu diimprove. Proses ini perlu ditingkatkan tingkat safety-nya dengan memasang valve-valve tertentu. Apakah piping level point 10? Apakah emergency valve sudah readily accessible? Yes, gitu ya. Jadi teman-teman bayangkan kalian pergi KP, kerja praktek, dan kalian masuk ke pabrik kalian tersebut, kalian bisa pakai checklist seperti ini. Ya. Checklist seperti ini tentu saja tidak rigid ya, tidak sama every time di semua company enggak. Ya, ini masih bisa di-adjust, masih bisa dimodifikasi sesuai dengan case by case. Ya, sesuai dengan proses yang kalian handle, checklistnya bisa berbeda. Ya, nggak ada gunanya juga bikin checklist terlalu panjang yang ternyata nggak relevan sama sekali. Checklist eh, pabrik semen pasti berbeda dengan checklist pharmaceutical. Checklist oil and gas pasti berbeda dengan checklist water treatment. Mungkin ada yang sama, tapi banyak yang berbeda. Jadi nggak perlu juga kita bikin checklist panjang lebar, toh ujung-ujungnya not apply, not apply, not apply, not apply. Nanti itu justru menurunkan efektivitas dia. Ya, menurunkan efektivitas dia. Jadinya operator malas membaca, jadinya yang harusnya checklist ini mengingatkan kita adanya danger, adanya hazard, karena kepanjangan, jadi kita mengabaikannya. Ya, apakah misalnya instrumen electrical all control itu sudah fail safe? Ya, jadi kalau semua control valve somehow mereka failure, apakah mereka menutup atau terbuka dan posisinya aman? Ya, jangan sampai safety valve rusak, error. Tapi ketika fail, ketika error terjadi, mode dia justru mode yang berbahaya. Justru mode yang apa namanya merilis ke atmosfer misalnya. Ya, misalnya ketika dia fail, ada sistem bypass tertentu nggak supaya kita bisa mengalirkan material kita ke titik lain seperti itu. Apakah semua equipment
instrumen poin 3 sudah diberi label. Ya, ini sangat penting. Label-label di chemical process itu sangat-sangat penting. Jadi kita tahu ini unitnya apa, ini reaktor, ini fungsinya apa. Ya. Ini labelnya ini merefer ke PFD yang mana sih materi equipmentnya ini gitu. Jadi ketika kita melihat dengan mata kita dan kita bandingkan dengan PNID atau membandingkan dengan PFD, kita tahu kita sedang menghandle atau mengoperasikan apa. Jadi harus ada label itu. Harus ada spesifikasi terpampang di alat kita. Ya, kalau sudah semuanya udah dipasang dengan label yang baik, misalnya labelnya, oh ini isinya air. Oh, ini isinya gas. Pipa ini isinya air, pipa itu isinya bensin, pipa ini isinya pneumatik atau gas atau udara ya. Untuk kontrol valve seperti itu. Dia akan pakai gas biasanya atau pakai udara. Dan dia diberi label bahwa isinya itu bukan air, tapi isinya itu adalah air, udara gitu ya. Jadi label itu penting. Tapi kalau belum semuanya diberikan label, ya kita kasih bagian yang terakhir. Ya, jadi seperti itu. Safety equipment. Apakah fire extinguisher dibutuhkan? Most of the time dibutuhkan. Ya, kita checklist dan ternyata sudah lengkap semua fire extinguisher ditaruh di koridor-koridor titik-titik tertentu yang mudah dijangkau, ya, dan juga lengkap. Semua koridor, terutama yang berbahaya-berbahaya gitu, ada fire extinguisher. Ya. Kemudian di sini raw material misalnya. Apakah any material dan products require special handling equipment? Ya. Apakah butuh conveyor? Apakah material atau produknya itu butuh handling-handling tertentu? Misalnya handlingnya adalah supaya ketika ditransfer, dipindahkan betul-betul tidak ada uap air, harus kering, seperti itu, atau seperti apa? Ya, bisa aja nggak relevan. Ya, bisa aja tidak relevan. Seperti itu. Consequence of bad spill considered? Sudahkah kalau ada spill, ada tumpahan, risikonya udah dikalkulasi belum? Kita udah tahu, kita udah studi belum risikonya? Ya, apakah spillnya itu bisa menyebabkan orang terpleset ya, terpleset? Apakah spillnya itu bisa menguap dan bisa memicu kebakaran? Ya, jadi macam-macam. Semua ini walaupun bentuknya safety checklist, tapi dia at the same time pertama mengingatkan kita bahwa ada titik-titik yang masih perlu dievaluasi, ada titik-titik yang sudah aman. Itu pertama, mengingatkan kita. Dan yang kedua, ya, mengingatkan kita bahwa ada danger. Membantu kita mengidentifikasi danger-danger, hazard-hazardnya di mana. Ya, jadi seperti itu, it's very simple, tapi it's very useful. Ya, safety checklist. Ketika kalian masuk ke proses, ya, ketika kalian masuk ke mereview sebuah desain, mereview sebuah PFD, mereview proses yang sedang berjalan, pakai checklist ini memandu kalian untuk mereview. Ya. Dan di sini kita sedang membahas hazard survey, hazard checklist ya. Hazard survey itu suitable untuk mengidentifikasi seperti Dow chemical tadi atau Dow fire dan explosion ya. Itu berguna untuk equipment design review, layout dari pabrik, storage, seperti itu berguna. Kita pakai Dow fire and explosion index. Tapi mereka tidak terlalu suitable untuk mengevaluasi improper operation atau proses upset. Ya, tapi tetap hazard survey seperti Dow tadi itu rigorous, detail, numerical, dan objektif. Dia nggak terlalu butuh experience karena kita sudah dipandu dengan sistem-sistem yang ada di formulir ini. Oke, jadi bagian
utama dari perkuliahan kita kali ini, hazard identification, itu adalah kita menggunakan safety checklist yang ini, ya berbagai macam atau berbagai item checklist, dan juga ada ini fire and explosion index untuk memberikan rating menilai seberapa hazardous proses kita.